Pimpinan. Pandangan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI, Kementerian Pariwisata, dan yang kami hormati perwakilan kementerian atau lembaga dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Sekretariat Negara. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan mandat rakyat melalui fungsi legislasi di DPR RI. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pariwisata bukan sekedar sektor ekonomi. Pariwisata adalah instrumen strategis dalam membangun identitas negara atau bangsa, memperkuat ketahanan sosial budaya, dan menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara adalah menghadirkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila, sehingga pariwisata wajib menjadi bagian strategis pencapaian tujuan tersebut. Namun, di tengah dinamika global perubahan iklim, percepatan teknologi digital, dan pergeseran tren pariwisata menuju keberlanjutan, penyelenggaraan pariwisata nasional masih menghadapi keterbatasan. Padahal pariwisata seharusnya menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang telah menjadi dasar hukum sektor ini selama ini lebih dari 1 dekade. Kini dirasa belum memadai untuk menghadapi tantangan zaman. Perubahan ketiga atas undang-undang ini menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun kerangka hukum yang mampu mengarahkan pariwisata Indonesia menuju pembangunan berkualitas, inklusif, inovatif, berkelanjutan, dan terpadu. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya sebagai sektor ekonomi, tetapi juga pilar strategis pembangunan nasional berbasis budaya dan berkeberlanjutan. Memasuki tahun 2025, pariwisata nasional dan global menghadapi tantangan besar. Dampak pasca pandemi, tuntutan wisatawan dan berkelanjutan, disrupsi digital, hingga persaingan ketat di Asia Tenggara. Di tengah isu iklim, degradasi lingkungan, dan ancaman hilangnya budaya lokal, pembangunan regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar pariwisata Indonesia tetap tangguh, berdaya saing, dan mensejahterakan rakyat. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, arah pembangunan pariwisata diperkuat melalui Riparnas 2010 sampai 2025 yang menekankan pengembangan destinasi pemasaran, SDM, dan kelembagaan berbasis keberlanjutan. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan dorongan bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Semangat ini tetap relevan dan menjadi landasan kami menyempurnakan RUU Kepariwisataan. Hari ini, dalam rapat kerja DPR RI dengan pemerintah, fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan fraksi terhadap RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Pembaruan ini bukan sekedar formalitas, tetapi momentum reflektif untuk menilai sejauh mana kebijakan pariwisata berpihak pada kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya dan alam, serta penguatan identitas bangsa. Saudara pimpinan, para anggota, Dewan, serta hadirin yang kami muliakan, setelah membahas secara cermat dan seksama rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan,
Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa catatan krisis berikut ini. 1. Pembangunan pariwisata nasional masih terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi, sementara aspek lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal berisiko terabaikan. Ketidakjelasan tata ruang dan zonasi pariwisata membuka peluang pembangunan di kawasan sensitif, sehingga mengancam ekosistem dan nilai budaya setempat. Kedua, masyarakat lokal sering hanya menjadi penonton dalam pengembangan pariwisata. Kepemilikan usaha masih didominasi investor besar, sementara pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi SDM pariwisata belum merata, terutama di wilayah 3T. Kurangnya integrasi pendidikan pariwisata dengan inovasi digital dan manajemen destinasi membatasi peluang masyarakat untuk berperan aktif dan meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia. Ketiga, standar kebersihan, sistem pengelolaan sampah, sanitasi, serta layanan destinasi belum merata. Mekanisme autentifikasi dan sertifikasi destinasi, atraksi budaya, dan pemandu wisata juga belum terjamin, membuka ruang bagi misleading tourism dan eksploitasi budaya. 4. Pelestarian budaya lokal seperti seni tradisional, kuliner, arsitektur, dan festival adat belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, UMKM pariwisata masih menghadapi kesulitan akses pembiayaan, insentif, dan perizinan, sehingga sulit bersaing dengan industri berskala besar. 5. Mitigasi risiko dan kesiapan menghadapi krisis termasuk pandemi, bencana, atau konflik sosial belum optimal. Regulasi perilaku wisatawan dan pajak pariwisata belum komprehensif, sehingga overtourism dan kerusakan lingkungan kerusakan lingkungan masih terjadi. Penguatan Badan Promosi Pariwisata Nasional juga diperlukan agar efektif, profesional, dan terintegrasi dengan daerah untuk memaksimalkan promosi dan branding pariwisata Indonesia. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan kritis di atas, fraksi Partai Demokrat menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. 1. Pembangunan pariwisata nasional harus berlandasan keberlanjutan, menyimbangkan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Zonasi dan tata ruang harus jelas agar destinasi tetap lestari dan bermartabat. 2. Masyarakat lokal harus ditempatkan sebagai pelaku utama pengembangan pariwisata melalui pendidikan pariwisata yang berkualitas, pelatihan, sertifikasi, serta perlindungan budaya. UMKM pariwisata juga memerlukan dukungan berupa akses pembiayaan, insentif, dan kemudahan perizinan agar dapat berkembang dan berkontribusi secara optimal. 3. Kualitas destinasi, kebersihan, layanan, serta sertifikasi pemandu wisata harus distandarisasi. Regulasi terkait perilaku wisatawan dan penerapan tourism tax perlu diperkuat untuk mencegah overtourism dan kerusakan lingkungan. 4. Badan Promosi Pariwisata Nasional perlu diperkuat agar mampu menjalankan promosi pariwisata secara profesional, berbasis strategi branding yang didukung riset pasar internasional. Koordinasi dengan daerah dan pendanaan inovatif melalui public-private partnership. 5. Digitalisasi dan inovasi layanan pariwisata harus menjadi strategi jangka panjang. Selain itu, kesiapan menghadapi krisis termasuk mitigasi risiko, protokol keamanan, dan peningkatan kompetensi SDM perlu juga dijadikan fondasi agar sektor pariwisata tangguh, adaptif, dan berdaya saing global. Berdasarkan catatan krisis dan rekomendasi ini, fraksi Partai Demokrat menyetujui RUU Kepariwisataan untuk dibawa ke pembicaraan tingkat 2. Kami menegaskan,
Komitmen mengawal undang-undang ini agar pembangunan pariwisata berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat. Bagi kami, pariwisata bukan sekedar menambah wisatawan atau devisa negara, tetapi mengangkat martabat bangsa, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat di Indonesia. Karena harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Demokrat berjuang untuk rakyat. Lanjutkan pembangunan, tingkatkan kesejahteraan.